Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Sahabat, semoga saat ini kita tetap diberikan curahan rahmat, sehingga kita hidup berbahagia, amin. Daftar Raja-Raja Jawa versi fantasi dan versi histori. Sebuah catatan ringkas yang saya dapat namun lengkap, dari info beliau, Rakrian Empu Heri Purwaanta. 2001. Sejarah Raja-Raja Jawa ada dua versi, demikian menurut pendapat saya. Mengapa demikian? Ambil saja contoh pendiri kerajaan Majapahit, ada yang menyebut Jaka Sesuruh, ada pula yang menyebut Raden Wijaya. Maka, saya pun menggunakan istilah versi fantasi dan versi histori. Sengaja saya tidak memakai istilah fiksi dan non-fiksi, karena itu akan berakibat pada penghakiman bahwa versi ini benar-benar terjadi, sedangkan versi yang satunya adalah palsu belaka. Sejarah Raja-Raja Jawa versi fantasi saya rangkum dari kitab seri Pustaka Raja Purwa Madya Antara Wasana yang disusun oleh Ngabehi Ranggawarsita, Pujangga Kasunanan Surakarta. Saya katakan di sini bahwa Ngabehi Ranggawarsita bukan mengarang kisah panjang lebar ini, tetapi ia mengembangkan dari naskah yang sudah ada, yaitu Babat Tanah Jawi karya Pujangga sebelumnya, yaitu Ki Carik Braja, yang juga mengembangkannya dari naskah tulisan Pangeran Adilangu. Sementara itu, sejarah Raja-Raja Jawa versi histori saya ambil dari sumber-sumber prasasti peninggalan raja yang bersangkutan, serta naskah tulisan para Rangkawi, terutama Nagara Kaertagama dan para Raton. Sama dengan Raja-Raja Jawa versi fantasi sama dengan Prabu Ajisaka Raja Surati kalah perang dan mengganti namanya menjadi Empu Sengkala, lalu pergi bertapa di Pulau Jawa yang saat itu masih dihuni kaum Bekasakan, belum ada penduduk manusia. Di Jawa ia menciptakan kalender Saka yang dimulai dari hari kedatangannya. Pada tahun 6 ia didatangi Pandita Usmanaji, gurunya, yang ditugasi Sultan Rum untuk menumbali tanah Jawa supaya lebih aman dan bisa ditinggali manusia. Mereka lalu bekerja sama memasang tumbal di segenap penjuru Pulau Jawa. Pada tahun 9 Empu Sengkala menghadap Sultan Rum dan ditugasi memimpin pengisian Pulau Jawa dengan penduduk manusia. Karena rakyat Rum tidak cocok dengan kondisi alam Nusantara, maka Empu Sengkala pun mengambil rakyat Keling Hindustan sebagai penghuni tanah Jawa. Setelah tugasnya selesai, Empu Sengkala pergi bertapa di tanah Lulmat, alam gaib di Kutub Utara, di mana ia memperoleh anugerah panjang umur dan awet muda. Berikut adalah daftar Raja-Raja Jawa dengan angka tahun menggunakan kalender Candra Sengkala. 104 Masehi, Batara Guru yang menjelma sebagai Resi Mahadewa Buddha datang ke Jawa untuk mengajarkan agama. 144 Masehi, Batara Guru mendirikan kerajaan pertama di Jawa bernama Medang Kamulan. Sebagai raja ia bergelar Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. 174 Masehi, Batara Guru kembali ke Kahyangan Jonggring Salaka di Pegunungan Himalaya. 175 Masehi, kelima putra Batara Guru datang ke Nusantara untuk membangun kerajaan. Batara Sambu bergelar Sri Maharaja Maldewa, membangun Medang Prawa di Sumatera. Batara Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda, membangun Medang Gili di Jawa Barat. Batara Indra bergelar Sri Maharaja Sakra, membangun Medang Gana di Jawa Timur. Batara Bayu bergelar Sri Maharaja Bima, membangun Medang Gora di Bali. Batara Wisnu bergelar Sri Maharaja Suman, membangun Medang Pura di Jawa Tengah. 200 Masehi, keponakan Batara Guru yang bernama Batara Siwah putra Batara Ismaya, mendirikan Medang Siwanda, bergelar Sri Maharaja Baya.
Satu persatu putra-putra Batara Guru meninggalkan Jawa karena kalah wibawa, kecuali Batara Indra yang bergelar Batara Surapati, mengubah kerajaan Medang Gana menjadi Kahyangan Suralaya. 212 Masehi, Batara Kala putra ke-6 Batara Guru, bergabung dengan Sri Maharaja Baya di Medang Siwanda, memakai gelar Patih Siwandakara. 226 Masehi, Sri Maharaja Baya dan Patih Siwandakara hendak menyerang Suralaya, tapi mereka dikalahkan Batara Wisnu dan Batara Brahma. Batara Brahma lalu menjadi Raja Medang Siwanda, bergelar Sri Maharaja Budawaka. 227 Masehi, Batara Kala datang lagi dan membangun Medang Kamulan baru, bergelar Sri Maharaja Bairawa. 232 Masehi, terjadi perang antara Medang Kamulan dan Medang Siwanda. Sri Maharaja Budawaka kalah dan mengungsi ke Medang Gili, bekas kerajaannya dulu, lalu mengganti namanya menjadi Kerajaan Gilingaya. 252 Masehi, Sri Maharaja Bairawa hendak menyerang Suralaya, tapi dikalahkan Brahmana Kestu penjelmaan Batara Wisnu dan diusir dari Medang Kamulan. Brahmana Kestu lalu menjadi raja bergelar Sri Maharaja Budakresna. Medang Kamulan pun diganti nama menjadi Kerajaan Purwacarita. 262 Masehi, Sri Maharaja Budawaka berperang melawan Sri Maharaja Budakresna, dipisah Batara Rudra kakak tiri Batara Guru. Sri Maharaja Budawaka malu setelah tahu dirinya berperang melawan adik sendiri. Ia pun kembali ke Kahyangan menjadi Batara Brahma. 263 Masehi, Empu Rasikadi, menantu Sri Maharaja Budawaka, menjadi Raja Gilingaya, bergelar Prabu Brahmakadali. 271 Masehi, Prabu Brahmakadali tewas di tangan Sri Maharaja Budakresna karena salah paham. Batara Rudra datang menasihati, membuat Sri Maharaja Budakresna malu dan kembali menjadi Batara Wisnu, meninggalkan Purwacarita. 272 Masehi, Batara Rudra menjadi Raja Gilingaya, bekas negara Prabu Brahmakadali, bergelar Sri Maharaja Dewahesa. 308 Masehi, Sri Maharaja Dewahesa mengusir putranya yang bernama Raden Jakapakukuhan dan Raden Jakapuring. Raden Jakapakukuhan lalu membangun kerajaan Tasikmadu, sedangkan Raden Jakapuring sebagai patih. 310 Masehi, Prabu Pakukuhan pindah ke Purwacarita, bekas negara Sri Maharaja Budakresna, dan mengganti gelar menjadi Prabu Sri Mahapunggung. 318 Masehi, Sri Maharaja Dewahesa menyerang Prabu Sri Mahapunggung putranya sendiri tapi kalah dan kembali menjadi Batara Rudra. Prabu Sri Mahapunggung lalu mengganti gelar menjadi Sri Maharaja Kanwa. Ia menjadi tokoh pertama yang mengajarkan ilmu pertanian pada masyarakat Jawa. 348 Masehi, Sri Maharaja Kanwa tewas terkena tsunami saat Pulau Jawa terpisah dengan Sumatera. Terjadi perselisihan antara adiknya Patih Jakapuring dan menantunya Raden Turunan. Patih Jakapuring lalu pindah ke Gilingaya, bekas negara Sri Maharaja Dewahesa, dan menjadi raja bergelar Prabu Heryana Rudra, sedangkan Raden Turunan menjadi Raja Purwacarita, bergelar Prabu Kandihawa. 352 Masehi, Prabu Kandihawa tewas melawan Prabu Heryana Rudra saat terjadi perang antara Purwacarita melawan Gilingaya. 371 Masehi, Raden Respati, putra Prabu Kandihawa, membangun kerajaan Medang Kamulan di tanah Medanggele, bergelar Prabu Palindriya. 386 Masehi, Prabu Heryana Rudra meninggal, digantikan anak angkatnya sebagai Raja Gilingaya, bergelar Prabu Sitawaka. Aslinya seorang wanita menyamar pria, bernama Dewi Sinta Basundari, istri Prabu Palindriya yang kabur dari istana karena cemburu.
391 Masehi, Prabu Sitawaka dikalahkan Patih Selacala putra Prabu Palindria dari Medang Kamulan. Patih Selacala lalu menjadi Raja Gilingaya, bergelar Prabu Watugunung, serta mengganti nama Gilingaya menjadi Gilingwesi. Adapun Prabu Sitawaka lari ke hutan dan kembali menjadi wanita. 392 Masehi, Prabu Palindria meninggal. Tahta Medang Kamulan lalu diduduki Resi Setmata penjelmaan Batara Wisnu. 400 Masehi, Prabu Setmata diusir dari Medang Kamulan oleh Batara Guru karena berani menikahi Dewi Sriwati putri Prabu Palindria. 430 Masehi, Prabu Watugunung Raja Gilingwesi menyerang Kahyangan Suralaya, tewas di tangan Resi Setmata. Batara Guru lalu mengampuni dosa Resi Setmata dan mengizinkannya kembali menjadi Raja Medang Kamulan, bergelar Prabu Wisnupati. Adapun kerajaan Gilingwesi diserahkan kepada pemilik aslinya, yaitu Batara Brahma, bergelar Prabu Brahmaraja. 445 Masehi, Prabu Wisnupati, Raja Medang Kamulan, mengalahkan putra Batara Kala yang bernama Prabu Karungkala, Raja Medang Penataran. Ia lalu menduduki tahta Medang Penataran dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Purwacarita. 451 Masehi, Prabu Brahmaraja kembali ke Kahyangan menjadi Batara Brahma dan menyerahkan Gilingwesi kepada putranya yang bernama Raden Brahmanisita, bergelar Prabu Brahmana Raja. Prabu Wisnupati juga kembali menjadi Batara Wisnu dan menyerahkan Purwacarita kepada putranya, yaitu Raden Srigati yang bergelar Prabu Sri Mahapunggung. Sedangkan putra yang lain, yaitu Raden Srinada mendapat negara lama, Medangpura, yang diganti nama menjadi Kerajaan Wirata, bergelar Prabu Basurata. 460 Masehi, Raden Radeya, putra Prabu Watugunung yang berhasil lolos membangun Kerajaan Medang Galungan, bergelar Prabu Sindula. 475 Masehi, Prabu Sindula kalah perang melawan putranya sendiri, yaitu Raden Sadewa yang bergelar Prabu Cingkaradewa. Prabu Cingkaradewa lalu menjadi Raja Medang Galungan dan mengganti namanya menjadi Medang Kamulan. 476 Masehi, Prabu Cingkaradewa ingin menguasai seluruh Jawa. Ia menewaskan Prabu Brahmana Raja Raja Gilingwesi. 477 Masehi, Prabu Cingkaradewa mengalahkan Prabu Basurata Raja Wirata dan menewaskan Prabu Sri Mahapunggung Raja Purwacarita. Sejak saat itu Wirata, Purwacarita, dan Gilingwesi menjadi bawahan Medang Kamulan. Wirata tetap dipimpin Prabu Basurata, Purwacarita dipimpin Raden Wandu putra Prabu Sri Mahapunggung yang bergelar Prabu Sri Mahawan, sedangkan Gilingwesi masih kosong. Prabu Cingkaradewa sebagai raja tertinggi mengganti gelar menjadi Sri Maharaja Purwacandra. 478 Masehi, Raden Tritrusta putra Prabu Brahmana Raja, yang lolos akhirnya menyerahkan diri ke Medang Kamulan dan diangkat sebagai Raja Gilingwesi, bergelar Prabu Brahmasatapa. 488 Masehi, Prabu Basurata menyerahkan tahta Wirata kepada putranya, bernama Raden Brahmaneka bergelar Prabu Basupati. 512 Masehi, Sri Maharaja Purwacandra yang homoseks dikalahkan Brahmana Wisaka penyamaran Ajisaka dari Hindustan. Brahmana Wisaka lalu menjadi Raja Medang Kamulan, bergelar Sri Maharaja Wisaka dan memerdekakan Wirata, Gilingwesi, Purwacarita. 514 Masehi, Sri Maharaja Wisaka melanjutkan perjalanan dan menyerahkan tahta kepada muridnya, yaitu Raden Wandawa, yang juga putra sulung Prabu Sri Mahawan Raja Purwacarita. Raden Wandawa menjadi Raja Medang Kamulan, bergelar Prabu Sriwahana. 515 Masehi, Prabu Brahmasatapa meninggal, digantikan putranya sebagai Raja Gilingwesi, bergelar Prabu Parikenan. 516 Masehi, Prabu Sri Mahawan menyerahkan tahta Purwacarita kepada putra bungsunya, yaitu Raden Wahnaya, bergelar Prabu Srikala. 517 Masehi, Begawan Kalacakra Prabu Sri Mahawan meninggal, disusul pula Prabu Sriwahana putra sulungnya di Medang Kamulan.
521 Masehi, Gilingwesi dan Purwacarita berperang karena salah paham. Prabu Parikenan gugur di tangan Prabu Srikala. Prabu Basupati Raja Wirata, yang juga kakak ipar Prabu Parikenan, membalas mengalahkan Prabu Srikala. Prabu Basupati lalu menjadi Raja Purwacarita. 524 Masehi, Prabu Basupati pindah ke Istana Andongwilis yang diberi nama Kerajaan Wirata baru. 531 Masehi, Prabu Basupati meninggal keracunan, digantikan putra sulungnya sebagai Raja Wirata, bergelar Prabu Basumurti. 543 Masehi, Prabu Basumurti di Wirata mengangkat putranya yang bernama Raden Basusena sebagai Raja di Gajahoya, bergelar Prabu Hastimurti. 544 Masehi, Prabu Basumurti meninggal, digantikan adiknya sebagai Raja Wirata, bergelar Prabu Basukesti. 553 Masehi, Prabu Hastimurti meninggal, digantikan adik iparnya sebagai Raja Gajahoya, bergelar Prabu Basunanda. 572 Masehi, Prabu Basukesti meninggal, digantikan putranya yang bernama Raden Basutara sebagai Raja Wirata, bergelar Prabu Basukiswara. 573 Masehi, Prabu Basunanda menyerahkan tahta Gajahoya kepada Raden Wasanta, putra Prabu Hastimurti, yang bergelar Prabu Pratipa. Kerajaan Gajahoya pun diganti nama menjadi Kerajaan Hastina. 590 Masehi, Prabu Basukiswara meninggal, digantikan putranya yang bernama Raden Basuketi sebagai Raja Wirata, bergelar Prabu Wasupati. 612 Masehi, Prabu Pratipa tewas saat menyerang Kerajaan Wirata, lalu digantikan putra bungsunya sebagai Raja Hastina, bergelar Prabu Santanu. 640 Masehi, Prabu Santanu menjadi pendeta dan menyerahkan tahta Hastina kepada Resi Parasara keturunan Prabu Parikenan Raja Gilingwesi terakhir yang bergelar Prabu Dwipakeswara. 657 Masehi, Prabu Wasupati meninggal, digantikan putranya yang bernama Raden Durgandana sebagai Raja Wirata, bergelar Prabu Matsyapati. 658 Masehi, Prabu Santanu kembali menjadi Raja Hastina sepeninggal Resi Parasara. 662 Masehi, Prabu Santanu meninggal, digantikan putranya sebagai Raja Hastina, bergelar Prabu Citranggada. 665 Masehi, Prabu Citranggada meninggal muda, digantikan adiknya yang bergelar Prabu Citrawirya. Kemudian Prabu Citrawirya meninggal pula dan digantikan kakak tirinya, yaitu Resi Abhyasa, putra Resi Parasara, sebagai Raja Hastina, bergelar Prabu Kresna Dwipayana. 686 Masehi, Prabu Kresna Dwipayana kembali menjadi Resi Abhyasa dan menyerahkan tahta Hastina kepada putra kedua, yang bergelar Prabu Pandu Dewanata. 710 Masehi, Prabu Pandu Dewanata meninggal. Ia sempat menitipkan tahta Hastina kepada kakaknya yang buta, bergelar Prabu Dretarastra, putra sulung Resi Abhyasa. 716 Masehi, Prabu Dretarastra menyerahkan tahta Hastina kepada anak-anaknya yang disebut 100 Kurawa, dipimpin Raden Jayapitana, yang bergelar Prabu Duryudana. Sementara itu, anak-anak Prabu Pandu Dewanata yang disebut Pandawa V membangun kerajaan Amarta, di mana yang sulung menjadi raja, bernama Raden Puntadewa, bergelar Prabu Yudhistira. 755 Masehi, permusuhan para Pandawa dan Kurawa meletus menjadi Perang Bratayuda. Seluruh Kurawa tewas. Kerajaan Hastina kemudian dipimpin oleh Prabu Yudhistira. 770 Masehi, Prabu Yudhistira menyerahkan tahta Hastina kepada cucu Raden Arjuna adiknya, yang bernama Raden Parikesit, bergelar Prabu Dipayana. 796 Masehi, Prabu Dipayana meninggal, digantikan putranya sebagai Raja Hastina, bergelar Prabu Yudayana. 799 Masehi, Prabu Yudayana meninggal, digantikan putranya sebagai Raja Hastina, bergelar Prabu Gendrayana. 824 Masehi, Prabu Gendrayana dibuang dari Hastina karena salah menghukum adiknya Raden Sudarsana. Ia lalu membangun kerajaan baru bernama Mamenang di bumi Kadiri, sedangkan tahta Hastina diserahkan kepada Raden Sudarsana, bergelar Prabu Yudayaka.
839 Masehi, Prabu Gendrayana meninggal, digantikan putranya yang bernama Raden Narayana sebagai Raja Mamenang Kadiri, bergelar Prabu Jayapurusa. 840 Masehi, Prabu Yudayaka digantikan putranya yang bernama Raden Kijingwahana sebagai Raja Hastina, bergelar Prabu Sariwahana. Kerajaan Hastina lalu diganti nama menjadi Kerajaan Yawastina. 848 Masehi, Prabu Sariwahana pindah ke Kerajaan Malawapati. 860 Masehi, Prabu Sariwahana tewas berperang melawan Prabu Jayapurusa Raja Mamenang Kadiri. Kedua putranya lalu menjadi raja, yaitu Prabu Ajidarma di Malawapati dan Prabu Astradarma di Yawastina. 865 Masehi, Prabu Ajidarma ingin membalas kematian ayahnya tetapi ia tewas berperang melawan Prabu Jayapurusa Raja Mamenang Kadiri. 868 Masehi, Prabu Astradarma, yang sudah berganti nama menjadi Prabu Purusangkara dan diambil menantu Prabu Jayapurusa tenggelam oleh banjir beserta seluruh kerajaan Yawastina, meninggalkan putra bernama Raden Anglingdarma. Prabu Jayapurusa lalu mengganti gelar menjadi Prabu Batara Aji Jayabaya. 883 Masehi, Prabu Batara Aji Jayabaya Muksa, digantikan putranya sebagai Raja Mamenang Kadiri, bergelar Prabu Jaya Amijaya. 890 Masehi, Prabu Jaya Amisena putra Prabu Jaya Amijaya, naik tahta menjadi Raja Mamenang Kadiri. Sedangkan Prabu Anglingdarma putra Prabu Astradarma menjadi Raja Malawapati. 933 Masehi, Prabu Anglingdarma mengangkat putra-putranya menjadi raja, yaitu Prabu Anglingkusuma di Bojanagara dan Prabu Danurwenda di Kartanagara. Kemudian ia menjadi pendeta dan menyerahkan tahta Malawapati kepada cucunya, yaitu Raden Gandakusuma putra Prabu Anglingkusuma yang bergelar Prabu Danukusuma. 943 Masehi, Prabu Jaya Amisena digantikan putranya sebagai Raja Mamenang Kadiri, bergelar Prabu Kusuma Wicitra. 953 Masehi, Prabu Kusuma Wicitra mengalahkan Prabu Anglingkusuma dan Prabu Danurwenda, lalu ia mengganti gelar menjadi Prabu Aji Pamasa, serta memindahkan kerajaan ke Pengging Witaradia, kemudian menyerahkan tahta kepada putranya, bergelar Prabu Citrasoma. 961 Masehi, Prabu Citrasoma digantikan putranya sebagai Raja Pengging, bergelar Prabu Pancadriya. 982 Masehi, Prabu Pancadriya digantikan putranya sebagai Raja Pengging, bergelar Prabu Anglingriya. 999 Masehi, munculnya seorang raja baru di Kerajaan Galuh, bernama Prabu Sindula penjelmaan Batara Sindula, cucu Batara Anantaboga. 1000 Masehi, munculnya seorang raja baru di Prambanan, bernama Prabu Karungkala. 1019 Masehi, Prabu Anglingriya menyerahkan tahta Pengging kepada menantunya, yang bergelar Prabu Darmamaya putra Prabu Darmanata Raja Sudimara karena berhasil mengalahkan Prabu Karungkala yang memeranginya. Prabu Karungkala lalu digantikan adik iparnya suami Rara Jonggrang sebagai Raja Prambanan, bergelar Prabu Baka putra Prabu Dipanata Raja Salembi. 1021 Masehi, Prabu Baka Raja Prambanan dikalahkan cucu Prabu Anglingriya yang bernama Raden Bandung Bandawasa putra Prabu Darmamaya. 1022 Masehi, Prabu Darmamaya meninggal. Kerajaan Pengging kembali dipimpin oleh Prabu Anglingriya. 1023 Masehi, Prabu Sindula Raja Galuh dikalahkan oleh putranya sendiri yang bernama Prabu Dewata Cengkar Raja Medang Kamulan. Prabu Dewata Cengkar ini seorang raja kanibal yang suka memangsa manusia. 1024 Masehi, Prabu Anglingriya Raja Pengging tewas diserang Prabu Dewata Cengkar Raja Medang Kamulan. 1030 Masehi, Prabu Dewata Cengkar dikalahkan Brahmana Ajisaka, yang kemudian menduduki tahta, bergelar Prabu Widayaka. Medang Kamulan lalu diganti nama menjadi Kerajaan Purwacarita. 1044 Masehi, dua orang putra Prabu Anglingriya diangkat menjadi raja, yaitu Prabu Suwelacala, menantu Prabu Widayaka, di Medang Kamulan, dan Prabu Pandayanata di Pengging. 1046 Masehi, Kerajaan Purwacarita direbut putra Prabu Dewata Cengkar yang bergelar Prabu Daneswara.
1061 Masehi, Prabu Daneswara dikalahkan putra Prabu Suwelacala yang bernama Raden Jaka Kanduyu. Ia lalu menjadi Raja Purwacarita, bergelar Prabu Sri Mahapunggung. 1084 Masehi, Prabu Sri Mahapunggung digantikan putranya yang bernama Raden Kandihawan sebagai Raja Purwacarita, bergelar Prabu Jayalengkara. 1097 Masehi, adik Prabu Jayalengkara menjadi Raja Majapura, bergelar Prabu Tejalengkara. Sementara yang menggantikan Prabu Jayalengkara sebagai Raja Purwacarita adalah putranya yang bernama Raden Lembu Subrata, bergelar Prabu Resi Gatayu. Kerajaan Purwacarita lalu diganti nama menjadi Medang Koripan. 1100 Masehi, Prabu Tejalengkara digantikan putranya sebagai Raja Majapura, bergelar Prabu Tejangkara. 1119 Masehi, Prabu Resi Gatayu turun tahta dan melantik kelima anaknya, yaitu Dewi Kilisuci sebagai Pandita di Pucangan, Selamangleng, Raden Dewa Kusuma bergelar Prabu Lembu Amiluhur sebagai Raja di Jenggala, Prabu Lembu Amijaya sebagai Raja di Kadiri, Prabu Lembu Amisena sebagai Raja di Ngurawan, dan Prabu Lembu Amisani sebagai Raja di Singasari. 1144 Masehi, Prabu Lembu Amiluhur digantikan putranya sebagai Raja Jenggala, bernama Raden Panji Inu Kertapati alias Raden Panji Asmara Bangun, yang bergelar Prabu Panji Surya Amisesa, bersamaan dengan Prabu Lembu Amijaya digantikan putranya sebagai Raja Kadiri, bernama Raden Gunung Sari, bergelar Prabu Surya Amijaya. 1145 Masehi, Prabu Lembu Amisena di Nguruan digantikan putranya yang bernama Raden Sinjang Laga, bergelar Prabu Surya Dilaga, sedangkan Prabu Lembu Amisani di Singasari digantikan putranya yang bernama Raden Banyak Patra, bergelar Prabu Suryawinata. 1161 Masehi, Prabu Panji Surya Amisesa digantikan putranya yang bernama Raden Kudalaleyan sebagai Raja Jenggala, bergelar Prabu Surya Amiluhur. 1162 Masehi, Kerajaan Jenggala rusak karena banjir. Prabu Surya Amiluhur memindahkan istana ke Pajajaran, dan mengganti gelar menjadi Prabu Panji Mahesa Tandreman. 1183 Masehi, Prabu Panji Mahesa Tandreman digantikan putranya sebagai Raja Pajajaran, bergelar Prabu Banjaransari. 1216 Masehi, Prabu Banjaransari digantikan putranya sebagai Raja Pajajaran, bergelar Prabu Purbasapala. 1234 Masehi, Prabu Purbasapala digantikan putranya sebagai Raja Pajajaran, bergelar Prabu Dewamantala. 1241 Masehi, Prabu Dewamantala dikalahkan pamannya yang kemudian menjadi Raja Pajajaran, bergelar Prabu Mundingsari. 1250 Masehi, Prabu Mundingsari mengangkat putra-putranya sebagai raja, yaitu Raden Mundingwangi sebagai Raja Pajajaran, Raden Buniwangi sebagai Raja Kuningan, dan Raden Siliwangi sebagai Raja Galuh. 1262 Masehi, Prabu Mundingwangi digantikan putranya yang bernama Raden Gandakusuma sebagai Raja Pajajaran, bergelar Prabu Sunda Anyakrawati atau Prabu Sri Pamekas. 1283 Masehi, Prabu Sri Pamekas dibunuh anaknya sendiri yang lahir dari selir, bernama Raden Siyungwanara, yang kemudian menjadi Raja Pajajaran, bergelar Prabu Maharaja Sakti. 1284 Masehi, Prabu Maharaja Sakti dikalahkan kakaknya, yaitu Raden Mahesa Tanduran, putra Prabu Sri Pamekas dari Permaisuri yang memakai nama samaran Jaka Sesuruh. Kemudian Jaka Sesuruh menjadi Raja Pajajaran bergelar Prabu Bratana dan memindahkan istana ke timur, serta mengganti namanya menjadi Kerajaan Majapahit. 1299 Masehi, Prabu Bratana digantikan putranya yang bernama Raden Prabuanom sebagai Raja Majapahit, bergelar Prabu Brakumara. 1301 Masehi, Prabu Brakumara tewas saat berburu dan digantikan putranya yang bernama Raden Adaningkung sebagai Raja Majapahit, bergelar Prabu Brawijaya I. 1316 Masehi, Prabu Brawijaya pertama digantikan putrinya yang bernama Dewi Retna Subasiti sebagai Raja Majapahit, bergelar Ratu Ayu Prabu Kenya Kencana Wungu. 1320 Masehi, Ratu Ayu digantikan suaminya sebagai Raja Majapahit,
yang bernama Raden Damarwulan, bergelar Prabu Brawijaya kedua. 1356 Masehi, Prabu Brawijaya kedua digantikan putranya yang lahir dari Ratu Ayu sebagai Raja Majapahit, yang bernama Raden Lembuamisani, bergelar Prabu Brawijaya ketiga. 1371 Masehi, Prabu Brawijaya ketiga digantikan saudara tirinya yang bernama Raden Bratanjung, putra Prabu Brawijaya kedua dengan Dewi Anjasmara, sebagai Raja Majapahit, bergelar Prabu Brawijaya keempat. 1375 Masehi, Prabu Brawijaya keempat digantikan putranya yang bernama Raden Angkawijaya sebagai Raja Majapahit, bergelar Prabu Brawijaya V. 1440 Masehi, Prabu Brawijaya kelima dikalahkan putranya yang lahir dari putri Cina, bernama Raden Patah yang bergelar Adipati Bintara di Demak. Riwayat kerajaan Majapahit pun berakhir.